kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Oh, baik, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Suara saya ini masih serak-serak becek, serak-serak pastor. Tapi ini ya saya bersyukur ya bisa ada keluar suaranya ya. Beberapa waktu yang lalu mau teriak saja itu perlu usaha. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama di dalam Yesaya, dua-dua di dalam kitab Yesaya, pasal 41 ayat 17 sampai ayat 20. Ya. Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai 40, dan kita lanjut juga sebuah bagian yang hampir sama di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Yesaya 41 ayat 17 sampai 20, demikian firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penangga, pohon murah, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ya, kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah Kubentuk bagiku, dan memberitakan kemasyuranku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa dua bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang kehidupan orang percaya di padang gurun. Kita harus mengetahui bahwa padang gurun kadangkala itu menceritakan tentang perjalanan di mana kehidupan kita itu tidak mulus. Kita berjalan di suatu tempat yang kering. Kita berjalan kadang-kala di tempat atau di dalam suasana yang tanpa harapan. Tetapi kita percaya bahwa itulah kenyataan, itulah realitas yang kita hadapi saat ini di dunia ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Semua orang mengalami padang gurun, Bapak Ibu. Padang gurun kehidupan. Masa kekeringan, kelelahan, stagnasi, rasa putus asa. Bahkan kadangkala kita nggak sanggup berjalan lebih jauh. Kadangkala membuat kita begitu putus asa.
sehingga kita mau berhenti saja, tidak berbuat apa-apa, tetapi percaya Tuhan berjanji akan menolong kita di padang gurun. Amin. Makanya saya ingin menyampaikan skema khotbah saya pada saat ini adalah berkat di padang gurun. Sekarang yang menjadi persoalan, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di padang gurun? Apa yang harus saya perbuat supaya sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang saya alami, situasi yang membuat aku putus asa, situasi yang membuat aku ini tanpa harapan, apa yang saya lakukan? Sehingga ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kehidupan kita berubah, bukan biasa-biasa saja, tetapi di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan? Dalam pembacaan firman Tuhan saya temukan bahwa hal pertama yang perlu kita lakukan, jangan menyerah. Lupakan masa lalu dan rangkullah masa depan baru. Amin. Amin. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Kadang-kala memang ada artinya kalau kita mengingat masa lalu kita dalam konteks pekerjaan Tuhan yang besar. Masa lalu yang memberi kita pelajaran, masa lalu yang membuat kita merasakan kehidupan yang indah. Tetapi ada juga masa lalu yang membuat kita begitu kecewa, begitu putus asa, begitu merana, begitu sengsara, begitu benar penuh derita. Masa lalu seperti itu Alkitab berkata, mari lupakan. Amin. Kita perlu lupakan hal yang seperti itu. Karena Tuhan berkata, masa depan kita akan menyiapkan sesuatu yang baru. Amin. Ya. Ada waktunya di mana kita harus meninggalkan kekecewaan, segala kekalahan, kegagalan kita. Kita harus lepaskan Bapak Ibu. Kadang-kala kita tidak bisa maju karena itu mengikat kita. Ya kadang-kala itu yang terjadi. Atau kadang-kala membuat kehidupan kita terjebak di masa lalu, sehingga itu menghalangi Tuhan melakukan hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa dalam konteks ayat firman Tuhan dalam Yesaya kita melihat Israel itu terjebak. Mereka mengalami kebebasan, tapi kebebasan yang mereka dapatkan itu di padang gurun ternyata. Dan itu masih sesuatu yang sulit, yang sukar. Tetapi hal yang kita mengerti, kenapa kita tidak boleh menyerah, kita perlu melupakan masa lalu kita, dan kita perlu merangkul masa depan kita. Kenapa? Karena kita tahu, Alkitab berkata, Tuhan melihat keadaan kita yang sesungguhnya. Amin. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Tuhan tahu kekecewaan kita. Tuhan tahu doa-doa kita yang belum terjawab. Tuhan tahu rasa lelah kita, keletihan kita. Tuhan tahu sampai di mana semangat kita, sampai di mana harapan kita, sampai di mana asa kita saat ini. Tuhan tahu. Tapi kita harus percaya. Kita masih punya masa depan yang lebih baik dari masa lalu kita. Amin. Amin. Tuhan berjanji masa depan kita itu lebih baik dari masa lalu kita. Makanya penting untuk kita maju bersama dengan Tuhan. Gampang sekali membuat kita menyerah dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa keadaan kita itu begitu luar biasa. Ya. Ketika COVID melanda seluruh dunia, semua langsung dikuasai oleh kekhawatiran, dicengkram oleh ketakutan, dipengaruhi secara negatif oleh kebimbangan. Membuat kita berpikir, wah,
sudah selesai hidup ini. Membuat kita apa jadinya dengan masa depan kita. Apalagi ketika berkat yang Tuhan berikan, Tuhan percaya kepada kita itu sudah mulai berkurang, bahkan sudah nggak ada. Kita mulai mempertanyakan iman kita, benar nggak sih Tuhan masih menolong? Kita bertanya-tanya, benar nggak? Apakah aku harus tetap setia kepada Tuhan? Atau ya sudahlah, cari cara di mana saya bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kuhadapi. Tapi Bapak Ibu, terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dengan tertati-tati, dengan berdarah-darah, dengan langkah yang perlahan, kita bisa melewati semua itu. Amin. Dan kita bisa ada itu karena anugerah Tuhan. Kita tak bisa berpikir bagaimana caranya. Kita nggak tahu, tetapi Tuhan selalu punya cara. Ada berkat di padang gurun. Amin. Yang kedua yang perlu kita mengerti, yakinlah Tuhan hadir menyertai dan bekerja di padang gurun. Kalau kita bisa melihat bahwa janji Tuhan bukan untuk membawa kita bukan hanya untuk membawa kita keluar di padang gurun, terlebih dulu, ya, janji Tuhan bukan itu. Janji Tuhan bukan membawa kita keluar dari padang gurun terlebih dulu, tetapi untuk memberkati kita di dalam padang gurun itu. Amin. Coba kita lihat. Tuhan gak bawa mereka keluar, benar kan? Mereka di padang gurun. Mereka ada dalam di situasi yang sulit. Kondisi yang mereka alami itu memprihatinkan. Keadaan yang mereka alami itu benar-benar sangat berat, sangat susah, sangat sulit. Tetapi yang luar biasanya, di tengah situasi itu Tuhan memberkati mereka. Dan saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan dengan kita. Tuhan akan menyertai kita meski di tempat-tempat itu tandus. Tuhan menyertai kita di malam-malam kita yang sepi. Tuhan menyertai kita bahkan di kamar rumah sakit kita. Saat-saat kita tidak tahu bagaimana caranya bertahan, Tuhan menyertai kita. Saya percaya Bapak Ibu, kadang-kala kita berkata kenapa kita harus mengalami situasi dan kondisi seperti ini. Tapi saya selalu percaya, kalau Tuhan hadir menyertai dan bekerja di padang gurun, dan kita ada di sana, kita tepat berada di tempat di mana Tuhan bekerja. Amin. Kita mungkin berkata, kenapa Tuhan izinkan saya ada di sini? Karena di tempat itulah tempat di mana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita berkata Tuhan menciptakan sungai-sungai di padang gurun. Ada sungai yang mengalir. Ada kebaikan yang sedang mengalir dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu penting untuk selalu kita untuk selalu kita menyadari bahwa padang gurun tidak boleh membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Tetapi di situ Dia justru hadir paling dekat dalam hidup kita. Amin. Ya. Kenapa? Kalau begitu, kenapa? Kalau Tuhan dekat di padang gurun, sangat dekat. Tetapi bagaimana? Aku nggak merasakan. Persoalannya adalah karena kita dibingungkan dengan situasi yang ada di padang gurun, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan di samping kita. Kita terlalu fokus atas segala peristiwa yang terjadi, pengalaman yang kita alami. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan di samping kita. Amin. Kita berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku akan menggendongmu sampai masa putih rambutmu. Amin. Amin. Ya. Tuhan menyertai kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia berjanji akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Cukup buat kita. Makanya penting Bapak Ibu kalau kita bisa melihat di sini. Kita harus mulai memiliki keyakinan Tuhan hadir, menyertai dan bekerja di padang gurun. Amin. Disitulah tempat di mana Tuhan tepat bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan paling dekat dengan kita. Persoalan kita tidak merasakan Tuhan dekat karena pikiran kita, hidup kita dialihkan ke hal-hal yang membuat sesuatu itu tertutupi. Seperti pepatah bilang begini, kuman di seberang lautan kelihatan, ya, tetapi gajah di depan mata enggak gitu. Sesuatu yang kecil kita lihat, Tuhan yang besar kita nggak lihat. Kadang-kadang itu menjadi persoalan kita. Kadang-kadang orang-orang Tuhan hadir, kadang-kadang kita nggak hargai. Sama ketika orang-orang yang kita kasih dekat dengan kita, kadang-kadang kita nggak hargai. Tetapi ketika mereka pergi dari kehidupan kita, kita baru merasa, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang bisa ya. Kenapa? Karena kita dibingungkan. Kita dialihkan dari peristiwa-peristiwa, dari sesuatu yang kita alami. Kita hanya berpikir, wah saya ini disakiti, saya ini kecewa. Emang cuma kita, orang dengan kekecewaan kita, orang-orang di samping kita juga prihatin Bapak Ibu. Bahkan ketika kita bertindak sesuatu yang melampaui batas, mereka juga akan terlukai. Ya, makanya orang tua zaman dulu bilang, jangan lepaskan burung di tangan, ya, karena ada banyak burung di udara. Nggak boleh. Apa yang kita dari yang kecil kita belajar, dari yang kecil Tuhan bisa membuat sesuatu yang ajaib buat kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita selalu punya keyakinan Tuhan hadir, menyertai dan bekerja di padang gurun. Amin. Yang ketiga, kalau kita lihat kita dalam firman Tuhan ini, percayalah, padang gurun bukan akhir, tetapi tempat mujizat di sana. Amin. Padang gurun bukanlah tempat akhir kita, tetapi tempat di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Padang gurun adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya yang melampaui logika untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita melihat bahwa kadang-kadang Tuhan bekerja tanpa tanda-tanda alami. Tuhan bekerja. Kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Alkitab, pasal 41 tadi, ya, ayat 18 bilang begini, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Ya. Sungai-sungai di bukit-bukit yang gundul, di tempat yang tandus, di padang belantara. Bapak Ibu kalau lihat gunung gitu ya, semakin ke gunung semakin naik itu harusnya semakin apa? Semakin subur. Ya. Kalau kita lihat, kita jelajahi untuk semakin dalam itu semakin besar pohon-pohonnya. Tetapi yang luar biasa, gunung ini tandus. Tetapi apakah itu membuat Tuhan berhenti untuk bekerja? Enggak.
Alkitab berkata, Tuhan mana membuat sungai-sungai memancar. Amin. Amin. Sungai-sungai memancar di gunung yang tandus, di tempat yang tandus itu. Seharusnya ada mata air alami di gunung, kan gitu ya. Gunung kan itu mengalirkan mata air alami. Ada sungai yang ya dari sana lancar sehingga membentuk sungai. Tetapi yang luar biasa, kadang kalau gunung-gunung, bukit-bukit yang tandus, yang bukit-bukit gunung-gunung yang seharusnya mengalirkan aliran atau memiliki sungai enggak ada. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai memancar. Amin. Amin. Artinya apa buat kita, Bapak Ibu? Di tempat-tempat yang mustahil seperti itu, Tuhan sanggup membuat terobosan buat hidup kita. Amin. Ketika logika berkata enggak mungkin, tapi Tuhan sanggup dengan kuasanya. Amin. Ketika logika kita bilang ini enggak masuk akal, tapi Tuhan bekerja melampaui logika. Amin. Amin. Ya. Manusia kadang-kala terjebak masuk akal dan enggak masuk akal. Tetapi mereka lupa Tuhan bekerja di ranah di mana melampaui akal. Amin. Dan itu yang kadang-kala kita enggak mengerti. Kita terjebak, ini mas ini, boleh nih, masuk akal juga ini, make sense ini. Ini enggak masuk akal, enggak mungkin. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan bekerja bukan hanya masuk akal dan tidak masuk akal. Tuhan bekerja di ranah melampaui akal. Sehingga kadang-kala kita tidak bisa mengerti kenapa seperti itu. Kadang-kala kita tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Karena Tuhan melampaui akal. Ya. Kadang-kala ketika kita berbicara sama anak kita, nah jangan begini begitu, mereka nggak paham. Bagi mereka ngapain? Seperti membatasi kebebasan mereka. Mereka berpikir, ini masuk akal, ini enggak. Sampai ketika mereka bertemu dengan kenyataan yang keras dengan kehidupan ini, membuat mereka terpuruk, mereka membuat gagal, membuat mereka tidak bisa berjalan lagi, putus asa. Baru mereka sadar ternyata benar kata Bapak Ibu. Karena apa yang dibicarakan itu masih melampaui apa yang mereka bisa pikirkan saat itu. Ternyata benar apa kata orang tua saya. Dan Tuhan bekerja di ranah melampaui logika. Kita nggak mengerti kenapa seperti ini Tuhan. Logika kita mencerna setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap cerita, setiap kejadian, setiap hal. Dan kita tidak bisa menemukan titik terang. Kita lupa ada Tuhan yang bekerja melampaui logika kita. Amin. Amin. Serahkan ke tangan Dia. Enggak ada yang mustahil buat Dia. Gunung yang tandus, gunung yang enggak ada sungai, sanggup Tuhan membuat sungai-sungai memancar dari sana. Orang Israel berjalan di padang gurun. Mereka kelelahan, kelaparan. Mereka kehausan, gak ada air. Mereka sudah lihat segala sesuatu, semuanya itu air yang bersifat fata morgana. Mereka kira itu air, mereka datang ternyata gak ada airnya. Tetapi lewat gunung batu, air mengalir dari sana. Amin. Amin. Orang nggak paham. Air bisa memancar dari gunung batu. Bagaimana bisa? Bapak Ibu pernah ambil batu di sungai yang terendam lama? Coba ketok. Ketika ketok itu terbelah, kering loh. Padahal sudah terendam bertahun-tahun. Tapi ketika kita belah, kering dalamnya. Batu yang kering itu bisa mengeluarkan air kalau Tuhan mau bekerja. Amin. Amin. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita.
Kadang-kala Tuhan membawa berkat melawan arus logika kita. Sungai memancar dan mengalir di tempat tandus di gunung. Kadang-kala itu yang terjadi. Kadang-kala kita berpikir ini sudah pasti berhasil. Seperti saya bilang, gunung kadang-kala kan itu lambang dari kesuburan, lambang dari rimba, dari hal-hal yang penuh dengan hal-hal yang menarik misteri. Tapi ini gundul itu. Tetapi Tuhan bekerja di sana, amin. Amin. Tuhan selalu menolong kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita perlukan. Kadang-kala kita berhasil tetapi ternyata kekeringan, Bapak Ibu. Sama, kadang-kala kita lihat gunung yang bagus, ternyata tandus. Tetapi Tuhan sanggup membuat terobosan di sana, amin. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Yang berikutnya kalau kita lihat, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air membual di tengah dataran. Ya. Mata air di tengah dataran. Kok bisa? Biasanya mata air di pegunungan, betul? Kalau kita gali sumber air itu bukan mata air sebenarnya, kalau yang sumur-sumur gitu ya. Karena ada aliran air yang mengalir di bawah tanah kita ya. Kalau kita lihat. Tapi kalau kita berkata Tuhan bisa membuat mata air di tengah-tengah dataran. Di tengah-tengah lembah. Saya percaya ketika kita berbicara tentang mata air, itu berbicara tentang sumber air. Dan kita percaya di tengah situasi kita, bahkan di tengah keadaan kita yang terpuruk, di lembah, seperti Alkitab bilang, di lembah kekelaman, di lembah bayang-bayang maut, di lembah di mana kita benar-benar gak berdaya, Tuhan sanggup mengeluarkan mata air di sana, amin. Amin. Ada sumber-sumber berkat baru Tuhan bisa buat di sana. Ya. Di saat kita berada di titik terendah, Tuhan bisa membuat sesuatu yang sangat kita tidak duga terjadi di sana untuk menolong kita. Amin. Ada sumber-sumber berkat baru, ada pintu-pintu berkat baru yang Tuhan bukakan buat kita. Itu yang harus kita yakini. Padang gurun itu bukan akhir, tetapi tempat di mana mujizat itu ada. Amin. Tempat di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan ketika kita tidak merasa apa-apa dengan keberhasilan kita, Tuhan sanggup masih membuat terobosan di sana. Amin. Bahkan ketika kita berada di lembah, di tempat di mana kita tidak berdaya lagi, di titik terendah kehidupan kita, Tuhan sanggup memunculkan mata air, sumber-sumber berkat buat kehidupan kita. Amin. Saya percaya mata air itu bisa menceritakan kepada kita tentang sumber berkat yang baru, sesuatu yang sebelumnya nggak ada, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hubungan yang baru, posisi yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru, banyak hal yang baru yang Tuhan akan berikan sama kita. Amin. Karena di sini kita percaya, amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Oh, ada kolam di sana. Telaga di padang gurun. Amin. Ketika kita sudah jalan capek, ada kolam, ada sungai, ada telaga. Wah,
Itu kesempatan kita menyegarkan diri. Amin. Amin. Dengan muka berdebu, kaki sudah mana jelas gitu kan, daki di mana-mana, ketemu kolam begitu, kita tinggal mandi menyegarkan diri, udah Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa. Sudah berjalan berjam-jam, mungkin nggak kehausan, tetapi kan air yang kita bawa bukan untuk cuci muka kadang-kadang. Tidak cukup untuk kita pakai cuci muka, membersihkan badan, tubuh, kaki, tangan. Tapi Alkitab berkata, Tuhan membuat padang gurun menjadi telaga. Amin. Amin. Kita akan selalu punya tempat penyegaran dan kelegaan di tengah perjalanan yang melelahkan dan membingungkan kita di padang gurun. Di tengah situasi yang sulit, disitulah Tuhan menyediakan sebuah kekuatan yang supernatural. Sesuatu yang gak berasal dari kita. Tiba-tiba Tuhan memberikan ada semangat yang baru buat kita untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba kita sudah gak berdaya, tiba-tiba kita bergairah lagi. Kita gak tahu dari mana, tiba-tiba muncul saja begitu dari hati kita, dari hidup kita. Tuhan sanggup membuat itu. Jadi ini hal yang penting. Yang terakhir, bukan yang terakhir kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sini, dan memancarkan air dari tanah kering, memancarkan air dari tanah kering, pancaran air di tanah kering. Di kita itu jarang terjadi air datang tanpa hujan, amin, kecuali banjir rob lah. Ya banjir rob ya, atau tanggul jebol baru datang, betul nggak? Nggak hujan tiba-tiba banjir. Nah, tapi kalau di padang gurun kan nggak begitu, ya, jarang. Air tanpa hujan, tiba-tiba ada pancaran air di tengah-tengah keringan. Bagaimana mungkin? Tanpa tanda-tanda alami, tanpa awan gitu ya, tiba-tiba air bisa ada. Ada sebuah gambaran yang luar biasa kalau kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 3 ya, kita orang Israel mengalami situasi yang sulit karena peperangan. Dua Raja-Raja pasal 3 ya, ayat 16 berkata demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ya. Ayat 20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Air tanpa hujan. Amen. Kita nggak tahu, nggak ada tanda-tanda sih. Kadang-kala Tuhan bekerja tanpa tanda-tanda alam. Kadang-kala kita berpikir ada sign yang Tuhan berikan. Ya tiba-tiba aja Tuhan bekerja memberkati hidup kita. Amin. Tiba-tiba Tuhan mengangkat hidup kita. Kita nggak tahu tiba-tiba seperti apa. Karena Tuhan punya cara yang nggak pernah dipikirkan oleh kita. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tiba-tiba berkat itu bisa ada. Tiba-tiba pertolongan itu tersedia. Tiba-tiba apa yang kita perlukan diadakan, terjadi. Apa yang kita perlu tercukupi dalam hidup ini, semua Tuhan bisa kerjakan. Tuhan punya cara yang tak pernah kita pikirkan untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Amen. Air tanpa hujan bagaimana bisa?
Bahkan ketika Nabi bilang firman Tuhan berkata dengan buat parit-parit, orang pikir ngapain gitu kan? Gak ada tanda-tanda, gak ada hujan. Ngapain buat parit-parit? Tapi Tuhan sanggup, amin. Amin. Menyediakan air tanpa hujan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan sanggup menyediakan berkatnya buat hidup kita. Amin. Tuhan sanggup memberikan, mengadakan berkatnya buat kita. Tanpa tanda-tanda yang alam. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyediakan di sana. Amin. Amin. Tuhan selalu punya sumber berkat. Bahkan Alkitab berkata, berkat bangsa-bangsa akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan ditugaskan Tuhan untuk mengumpulkan berkat, pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Alkitab bilang begitu. Kita nggak tahu. Entah gimana caranya, tiba-tiba Tuhan kirimkan saja, Tuhan kasih. Kenal kagak, ketemu enggak, apalagi gitu. Tiba-tiba Tuhan bisa pakai. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Bahkan yang selama ini Tuhan bisa pakai orang yang atau lembaga atau apa yang selalu kita protes, tiba-tiba bisa jadi selalu berkat buat kita. Kita nggak tahu gimana caranya kan gitu. Bapak mau berbagi nggak dengan orang yang selalu suka kritik sama kita gitu? Wah itu paling yang terakhir. Kalau bisa nggak ada dalam list gitu kan? Nggak ada. Tetapi Tuhan bisa pakai loh. Bahkan lembaga, perusahaan yang sering kita kritik Tuhan bisa pakai malah. Kita nggak tahu. Di Kalimantan, tempat saya layani dulu itu dibangun gereja baru. Yang di gereja lama di Lampung baru gitu ya. Dari perusahaan gitu ya. Cuma di situ kalau ngomong, ini perusahaan begini, ini. Pokoknya sampai juga gitu kan. Karena ketika musyawarah bersama kan mereka juga nyerang orang dari perusahaan. Tapi yang luar biasa perusahaan yang mereka serang itu malah pakai Tuhan untuk membangun gereja di sana. Kita nggak tahu gimana cara kerja Tuhan. Sampai Pak Luhut di sana bilang, wah saya ini sakit hati. Aku yang bangun, tapi jemaat yang nanya Pak Dilfar katanya. Saya bilang, nah, sudahlah. Kita udah legend di sana, kamu masih enggak gitu ya. Kamu karena Bapak Ibu, ya karena begitu. Sudah dibangun, dia yang berusaha, tetapi nama kita yang diingat. Kita nggak tahu. Amin. Dalam hidup kita, kadang-kala itu yang akan Tuhan kerjakan. Air tanpa hujan, sesuatu yang indah. Amin. Kita nggak tahu, tapi Tuhan bisa kerja. Mari Bapak Ibu, selalu ada berkat di padang bumi kita. Jangan menyerah, lupakan masa lalu, rangkullah masa depan baru. Amin. Yakinlah Tuhan hadir menyertai dan bekerja di padang gurun kehidupan kita. Percaya, padang gurun bukan akhir, tapi tempat di mana kita bisa melihat mujizat dikerjakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berkepala, kita siap-siap ya. Ini. Mari Bapak Ibu.